Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Puspitasari dengan NIM 2213453022 dari kelas tingkat 1 D3 reguler 1. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah seorang santri pintar yang hilang ilmunya karena su'ul adab kepada sang guru. Dikisahkan di Tarim, Yaman, terdapat pesantren yang terkenal bernama Rubat Tarim. Pesantren ini telah melahirkan puluhan ribu ulama yang tersebar di seluruh dunia. Di sana, para santri diajarkan berbagai macam ilmu, khususnya spesifikasi ilmu fikih sebagai keunggulannya. Di pesantren itu pula ada seorang santri, sebut saja namanya Fulan. Si Fulan ini merupakan seorang santri yang menetap 13 tahun bersama Habib Abdullah Umar Asyatiri dan sangat cerdas, kuat hafalannya, tangkas dan rajin. Ia menjadi santri yang sudah mencapai derajat mufti saking pintarnya. Ia juga hafal semua masalah fikih yang terdapat dalam kitab Tuhfatul Muta, sebuah kitab yang tebalnya 10 jilid cetakan Darul Diyah atau 4 jilid cetakan Darul Kutub Ilmiah. Kesehariannya di pesantren, si Fulan disukai oleh teman-temannya, sebab ia dibutuhkan oleh teman-temannya untuk menjelaskan pelajaran yang belum dipahami, serta mengajar kitab-kitab lainnya. Hampir 13 tahun menjadi santri Rubat Tarim, tentu saja hampir dipastikan kapasitasnya ia termasuk ulama besar. Namanya pun tersohor hingga keluar pesantren bahwa ia termasuk calon ulama besar yang akan muncul berikutnya. Hingga akhirnya setan mengelabui si Fulan. Ia merasa orang yang paling alim, bahkan ia merasa kualitas dirinya sejajar dengan guru besarnya. Tidak cukup sampai di sini saja. Kesombongan itu berlanjut hingga ia berani memanggil gurunya dengan sebutan namanya saja, "Ya Abdullah, na'udzubillahi min dzalik." Di mata para ahli ilmu, hal ini merupakan tindakan yang sangat-sangat tercela dan kesombongan yang nyata. Barang siapa yang memanggil gurunya dengan sebutan namanya langsung, tidak mengagungkan seketika memanggil, maka dia tak akan meninggal, kecuali sudah merasakan hidup yang fakir, baik dalam ilmu maupun materi. Melihat kesombongan si Fulan, Habib Abdullah Asyatiri sabar dan memilih diam saja. Syekh Muhammad Ali bin Atiyah mengatakan, diamnya seorang guru saat muridnya tidak sopan kepada gurunya tetap akan mendapatkan azab dari Allah. Kesombongan itu pun berlanjut. Si Fulan pada suatu hari akan keluar dari Rubat Tarim menuju kota Mukalah untuk berdakwah. Ia pun keluar dari pesantren begitu saja tanpa izin kepada Habib Abdullah Asyatiri. Hingga pada saat Mudras Rabit, sebutan untuk pengajian rutin di Rubat Tarim, Habib Abdullah menanyakan keberadaan si Fulan yang biasanya duduk di depan namun tidak kelihatan. "Kemana si Fulan?" Sebagaimana murid yang mengetahui menjawab, "Si Fulan sedang berdakwah ke kota Mukalah." Habib berkata, "Apakah dia izin kepadaku?" Sontak murid yang lain diam saja, dan Habib Abdullah kemudian berkata, "Baiklah, kalau begitu, biarkan si Fulan pergi, dan akan tetapi ilmunya tetap di sini." Di sisi lain, di kota Mukalah, Yaman, para alimu dan talibul ilmi dan para pecinta Habib Abdullah Asyatiri mendengar bahwa si Fulan santri senior Rubat Tarim akan mengisi ceramah di Masjid wa Umur Qadim. Mereka pun berbondong-bondong datang. Mereka pun mempersiapkan si Fulan untuk memberikan ceramahnya. Si Fulan naik ke mimbar dan memulai isi ceramahnya. Ia memulai dengan basmalah, hamdalah, salawat kepada Nabi amma ba'du. Kemudian ia membaca sebuah ayat. Ketika ingin menjelaskan ayat ini, namun ternyata terdiam seperti kayu yang berdiri tegak dan kebingungan tak mampu berbicara menjelaskan ayat tersebut. Hingga dia duduk 5 menit, dia terdiam di hadapan jamaah. Hadapannya dia menoleh ke jamaah dan mereka juga memandang si Fulan. Hingga akhirnya dia duduk menangis karena semua ilmu yang pernah ia hafal hilang seketika. Bahkan kitab kecil Saminatul Najah tak hafal satu kalimat pun, bahkan kalimat turfa yang awalnya telah dihafal. Ketika dari berbagai unta yang sangat mahal harganya karena mempunyai keistimewaan dan kelebihan sendiri, jamaah yang melihatnya kaget dan melihat itu. Salah satu ahli ilmu di kota Mukalah, yang itu Habib Abdullah Sodiq Al-Habsyi, beliau pernah mondok mencari ilmu di Rubat Tarim selama 9 tahun. Beliau mengerti bahwa pasti ada sesuatu yang tidak beres dari si Fulan.
Kemudian datanglah kabar bahwa si Fulan telah Isa'atul Adab. Ia pun bertanya pada si Fulan. Setelah mendengar penjelasannya, si ahli ilmu menasihati agar ia minta maaf kepada sang maha guru. Memang sudah dikuasai oleh setan, ia juga enggan untuk tawaduh dan minta maaf pada sang guru. Hidupnya pun bertambah tragis. Ilmunya sudah hilang dan tanpa ada keluarga yang mau menerimanya dan tanpa teman yang peduli pada nasibnya. Hingga ia hidup dalam keadaan sangat miskin di pinggiran kota Mukalla dan sehari-hari menjadi penjual arang di toko area pasar. Hingga akhir hayatnya, ia hidup dalam keadaan miskin, bahkan untuk sebuah kapal pun ia tak punya dan diberi sedekah oleh ahlul khair yang dermawan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah satu yang mengurus jenazahnya dan memberi sumbangan kain kafan adalah Habib Abdullah Shadiq Al-Habsyi. Dari kisah ini, mari kita perbaiki etik kita kepada guru kita dan kepada siapapun agar tidak su'u adab. Imam An-Nawawi berkata, sesungguhnya bagi seorang pelajar tawadhu, rendah hati kepada gurunya dan menjaga tata krama ketika bersamanya. Meskipun gurunya itu lebih muda, tidak begitu terkenal, nasabnya lebih rendah, dan mungkin kesalahannya kalah dengan muridnya, dengan tawadhu, rendah hati, niscaya ilmu akan ia dapatkan. Habib Abdullah bin Alayu Al-Habdul berkata, yang paling berbahaya bagi seorang murid adalah berubahnya hati guru kepada muridnya dari yang semula ridho menjadi murka. Andai saja semua guru dari timur dan barat berkumpul untuk memperbaiki keadaan si murid itu, maka mereka tidak akan mampu kecuali guru yang itu telah ridho kepadanya. Sekian cerita dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.